Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Indonesia. Jangan lupa klik like, subscribe, and comment. Oke, hari ini kita akan belajar struktur dan bagian tumbuhan. Tetap bersama Musmart. Oke, coba perhatikan gambar di samping. Nah, sekarang siapa yang tahu mana itu bunga? Ya, ini ya bunga. Kemudian daun yang mana? Ya, jelas, mudah bukan? Nah, batang ya inilah. Oke, akar sangat mudah. Buah. Sedangkan mana yang biji? Biji ya yang ini. Oke. Nah, ini adalah bagian-bagian dari tumbuhan. Jadi di tumbuhan itu ada bunga, daun, batang, akar, buah, dan biji. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari akar. Oke, lihat bagian bawah ini ya, perakaran. Nah, di dalam akar itu terdapat pangkal akar. Jadi yang tertutup tanah ini mulai dari sini adalah pangkal akar. Kemudian akar mempunyai cabang. Nah, ini percabangannya. Ya, ini cabang akar. Kemudian ada batang akar yang paling kecil, ini adalah ujung akar. Oke? Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis akar. Nah, macam-macam akar itu ada banyak ya. Ada akar pelekat, ada akar gantung, akar serabut, akar tunggang, dan akar napas. Oke, kita mulai dari akar tunggang. Akar tunggang. Nah, pernah lihat apa ini? Ya, ini wortel. Ini lobak. Nah, ini adalah akar tunggang itu. Cirinya adalah satu akar induk. Ini akar induknya ya. Nah, ini akar induknya berbentuk serabut kecil. Akar cabang berukuran kecil. Nah, ini. Sedangkan kalau akar serabut seperti ini berbentuk serabut kecil, tidak mempunyai akar utama. Ukuran akar relatif sama. Jadi antara akar ini dan ini sama semua. Nah, akar serabut contohnya dimiliki oleh pohon kelapa. Nah, ini ya, kalian tahu kan? Padi, jagung, rumput. Sedangkan untuk akar tunggang biasanya adalah pohon-pohon yang berkayu. Ya, seperti mangga, jambu, pohon jati, itu akarnya tunggang. Nah, ada yang lain seperti akar pelekat. Ini adalah contohnya tumbuhan sirih ya, akar sirih. Kemudian ada akar gantung, pohon beringin. Kemudian akar napas, mangrove. Ada juga satu lagi, itu namanya akar tunjang. Akar tunjang itu akar pandan. Selanjutnya fungsi dari akar. Akar itu apa sih fungsinya? Satu, memperkokoh berdirinya tumbuhan. Jadi kalau ada akarnya tidak gampang roboh. Kemudian menyerap air dan mineral di dalam tanah. Bisa juga tempat menyimpan cadangan makanan, misal seperti bawang
merah, bawang putih, jahe, itu kan terus umbi-umbian, itu kan adanya di akar. Selanjutnya adalah batang. Batang dibagi menjadi berdasarkan jenisnya ya. Ini berdasarkan bentuk pohonnya. Ada batang berkayu, batang rumput, dan batang basah. Berkayu itu memiliki kambium. Ada dua pertumbuhan, yaitu ke dalam dan keluar. Kemudian kalau berkambium pasti kan berkayu. Contohnya ini pohon mangga, pohon rambutan, durian. Nah, sedangkan batang rumput ini memiliki ruas-ruas dan umumnya berongga. Ada rongganya di dalamnya. Misalnya padi, jagung, rumput. Kemudian batang basah, artinya batang ini itu memiliki batang yang lunak dan berair, misalnya bayam, mudah dipatahkan ya. Kangkung. Oke. Selain itu, jenis-jenis batang dibagi menjadi dua berdasarkan kandungan kambiumnya, yaitu batang berkambium dan batang tidak berkambium. Batang berkambium contohnya pohon jati, mangga, pohon apel. Sedangkan batang tidak berkambium adalah pohon pisang, rumput-rumputan, gitu ya. Apa sih sebenarnya fungsi dari batang? 1. Sebagai penyokong tubuh tumbuhan. Kemudian yang kedua, sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Mengangkut air dan mineral ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian yang keempat adalah menyebarkan makanan dari daun ke semua bagian tumbuhan. Sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, seperti tebu ya, itu kan cadangan makanannya berada di batang. Selanjutnya bagian daun. Nah, ini adalah daun lengkap dan daun tidak lengkap. Kalau daun lengkap itu punya pelepah, kemudian ada tangkainya, ada helai daunnya. Nah, ini contohnya pisang. Ini ada tulangnya. Kalau daun tidak lengkap itu daun yang memiliki satu atau dua bagian tertentu ya. Umumnya mempunyai daun yang tidak lengkap. Contohnya daun mangga. Ini contohnya daun mangga. Ini bukan daun lengkap. Oke, jenis daun dibagi menjadi 4 berdasarkan tulang daunnya, yaitu menyirip. Nah, bentuknya seperti itu duri ikan ya. Kemudian melengkung, lengkungan, garis lengkung seperti ini. Menjari seperti jari ada 5. Sejajar lurus. Nah, contohnya kalau menyirip itu daun mangga, jambu, rambutan, nangka. Lihat kan? Jelas seperti ini. Kemudian melengkung. Contohnya seperti ini. Nah, lengkungannya terlihat nyata. Nah, melengkung. Ini juga melengkung. Daun gadung, waru, genjer, sirih ya, sangat terlihat. Menjari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daun singkong, kemudian pepaya, kemudian daun kapas, jarak juga sama, daun anggur juga ya.
Kemudian kalau sejajar, contohnya ya yang lurus-lurus, tebu, padi, daun kelapa, daun jagung. Ada juga jenis daun, daun tunggal dan daun majemuk. Daun tunggal contohnya daun mangga, cuma satu percabangannya itu cuma satu ya. Kalau daun majemuk itu daun yang terdiri dari beberapa helai dalam setiap tangkai. Nah, jadi masih ada helainya lagi ya di setiap tangkai. Ini banyak cabangnya. Apa sih sebenarnya fungsi daun? Yang pertama, tempat membuat makanan. Maksudnya apa? Tempat membuat makanan ini fotosintesis. Jadi memasak makanan dari air mineral yang dari akar itu tadi dibawa ke daun untuk dimasak melalui proses fotosintesis dan akhirnya menghasilkan oksigen dan cadangan makanan yang diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Ya, kalau masih sisa dijadikan cadangan makanan. Kemudian tempat penguapan. Ini biasanya terjadi di pagi hari. Alat perkembangbiakan stek daun itu bisa menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya bagian bunga. Terdiri dari kelopak bunga, ya, ini ya kelopak bunga. Ini namanya kelopak bunga. Kemudian ini namanya mahkota bunga, warna-warni dan indah. Ini adalah benang sari, alat kelamin jantan. Sedangkan ini adalah yang di dalam ini ya, bakal biji, tempat terjadinya pembuahan. Dasar bunga, ini yang dinamakan dasar bunga. Kemudian tangkai bunga, menompang bunga. Selanjutnya putik. Nah, di tengah terus dikelilingi benang sari. Ini adalah alat kelamin betina. Ya, ada kepalanya, kemudian ada tangkainya, tangkai putik. Nah, ini adalah contoh bunga sempurna. Ada mawar, tulip, sepatu, matahari, dan bugenvil. Sedangkan ciri bunga tidak sempurna itu apa? Cuma ada satu kelamin, misal cuma ada putih atau cuma ada benang sari. Kemudian mahkota bunganya berwarna gelap. Mahkotanya ini berwarna gelap, memiliki nektar sedikit. Ya, jadi kupu-kupu itu tidak tertarik. Lebah juga tidak tertarik. Contohnya bunga tidak sempurna: bunga jagung, bunga kelapa, bunga salak, bunga pinus, bunga vanili, dan bunga pepaya. Nah, sedangkan ada juga jenis bunga lengkap, berarti dia punya putik dan benang sari, bakung, bunga sepatu, ya. Kalau bunga tidak lengkap seperti kamboja dan bunga kelapa. Oke, jadi kesimpulannya bahwa putik itu terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala putik, tangkai putik, dan dasar putik. Putik adalah alat perkembangbiakan betina. Kemudian benang sari terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Benang sari alat perkembangbiakan jantan.
Selanjutnya kelopak bunga. Ini ya, kelopak bunga berfungsi melindungi bunga ketika masih kuncup. Mahkota bunga. Nah, perhiasan bunga yang memiliki warna indah berfungsi menarik serangga. Kemudian bakal biji berfungsi untuk perkembangbiakan. Sedangkan tangkai bunga berfungsi untuk menghubungkan bunga dengan batang. Selanjutnya fungsi bunga. Yang pertama mempercantik tumbuhan. Yang kedua tempat berlangsungnya perkembangbiakan melalui penyerbukan, yaitu jatuhnya kepala benang sari ke kepala putih, atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Bagian buah terdiri dari tangkai buah, tempat melekatnya atau bergantungnya pada ranting. Kedua adalah kulit buah merupakan lapisan paling luar untuk melindungi buah. Yang ketiga adalah daging buah, ini bagian yang dapat dimakan. Kemudian ada biji ini adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam buah. Ini untuk perkembangbiakan ya. Oke, contohnya semangka, ini bijinya. Nah, anggur ini juga ada bijinya, kesemek ada bijinya, persik kecil-kecil bijinya, apel dan alpukat ini bijinya, biji alpukat. Biji dibagi menjadi dua, yaitu dikotil dan monokotil. Dikotil 2 keping. Ya, monokotil 1 keping. Nah, ini biasanya kalau dikotil 2 keping 2 ya, itu daunnya, cirinya itu pertulangan daunnya menyirip dan menjari. Kemudian berkambium. Bunganya, bagian bunganya itu kelipatan 2, 4 atau 5. Dan pastinya akarnya kalau berkambium itu pasti akarnya tunggang. Kemudian monokotil atau keping 1, ini pertulangan daunnya yang cirinya adalah sejajar dan melengkung, tidak berkambium batangnya. Kemudian kelopak bunganya kelipatan 3, akarnya serabut ya. Jadi fungsi buah itu apa? Menyimpan cadangan makanan, jelas. Yang kedua adalah berwarna mencolok agar menarik perhatian hewan untuk memakan sehingga membantu proses persebaran bijinya. Oke, cukup untuk hari ini. Sampai jumpa kembali di Musmart.